Allah, gue kayak anak kecil pakai kerudung. Imut banget gue. Kita mau kan dia punya vlog gue sekarang. Gue yang sabotase. Evan. Iya, kalian jangan macem-macem sama gue. Jadi pertanyaan yang lu punya apa? Pertama, kenapa sih lo bikin vlog? Oh, pertanyaannya banyak yang nanya. Jadi Udah pernah dijawab belum? belum. Karena kesannya ntar lemah jadinya kesannya. Kalau misalkan gue ngasih tahu dengan jujur. Ya udah kan sekarang kita jujur-jujuran. Jeng. Kalau jujur ya, gue sebenarnya ya pengen ngeliat aja waktu titik gue tersedih. Gue pengen lihat ntar kalau misalkan gue kedepannya gue jadi bahagia. Jadi ketika gue ngeliat ke belakang gue bisa ngeliat kayak yang oh deh, gue sedih banget. Jadi kayak memoir lo gitu ya? Iya, jadi kesannya tuh kayak gini, kayak Nobita di Doraemon kan dari masa depan bisa ke masa lalu buat ngingetin yang masa lalunya. Tapi kalau gua nggak bisa, jadi seakan-akan vlog itu yang dari masa lalu ingetin yang masa depan. Ketika gua lagi kayak gimana, gua bisa mengingat apa yang telah gua lakukan di masa lalu gitu. Terus lo lebih nikmatin bikin vlog atau fotografi, Mak? At the moment fotografi sih. Vlog ini benar-benar untuk personal gua, tapi gua seneng karena kalau misalkan ada yang nonton dan mereka bisa mendapatkan sesuatu, enak sih. Jadi kalau misalkan orang dapat terinspirasi sesuatu walaupun hal kecil, itu gue seneng banget buat gue. And plus I can meluaskan komunikasi gue dengan orang lain dan YouTube-nya jadi hidup lah gitu. Jadi gue juga bisa kenal orang-orang yang lain juga seperti kalian yang komen. Jadi please komen supaya gue tahu kalian tuh nonton dan kalian tuh ada. What is your ultimate dream? No, bukan nikah. No. Aduh. Iya, enggak, maksudnya kayak in a career ya. Career way, having a restaurant. So, lo masih passionate sama cooking? Yeah, of course. I'm still working. Jauh mana sih lo mau bawa vlog lo ini? Vlog ini, Sejauh mata memandang. I don't know. Mungkin ketika kalau sekarang kan katanya vlog lagi tren ya. Yang ini booming. Lagi booming banget. Tapi kan pasti nanti suatu saat akan pudar. Dan gua nggak akan berhenti nge-vlog karena jawaban tadi gua bilang, gua nge-vlog memang personal buat diri gue sendiri, tapi kalau ada orang yang nonton dan terinspirasi dan mendapatkan sesuatu ya silahkan, alhamdulillah. Gue terinspirasi sih, Mak. Iya? Gue pengen, tapi bukan vlog gitu, Apa bro? kayak time capsule gitu. Wih. Video capsule ya misalnya. Keren juga Jo. Siapa personal SNSD favorit lo, Mak? Dan kenapa? Gacoan gue sih Gacoan. awalnya emang Tiffany sih Jo. Iya. Tiffany. Wah. Parah sih. Tapi habis itu dengan kedewasaannya kita, gue berubah menjadi Taeyeon Jo. Taeyeon all the way. Gue juga penggemar Taeyeon. Cuma waktu itu gue pernah nanya kayak Rama kan, Mak, kenapa Tiffany? Lo terus jawabannya Rama tuh keren, men. Kayak lo liat Tiffany ya, pinggangnya tuh kan gede ya, jadi tuh keibuan banget, men. Gitu. Men ya udah nggak usah kata dia itu detail juga Jo. Istri idaman tuh kayak gitu, men. Jadi kayak dia punya tempat buat anak gue. Rama itu visioner. Ya oke, iyalah, manusia harus visioner lah. Kan kalau orang-orang biasanya bilang kayak mereka pengen mengabdi untuk negeri ya. Iya. Ya nggak sih. Nah, menurut lo pengabdian lo untuk negeri nanti itu kayak gimana, Mak? Bisa berubah mentalitas orang Indonesia sih. Karena kalau secara gue pribadi terus terang itu bukan masalah negaranya, pemimpinnya atau apa. Karena pemimpin itu menunjukkan dan mencerminkan masyarakatnya sendiri. Jadi kalau misalkan apa yang kita lihat dengan pemimpin kita seperti apa sekarang, itu sebenarnya mencerminkan diri kalian sendiri. So to be a better country, you have to start with yourself first. Jadi berubah, coba mindsetnya jadi positif aja, jangan selalu negatif. Kayak pertanyaannya lucunya kayak kemarin kita ngebahas kayak gua ngerasain sendiri bedanya orang bule dan orang Indonesia tuh, kayak orang Indonesia tuh kayak nge-support tapi dengan jelek-jeleknya. Cuma kayak kalau orang bule itu bener generally like if it's good, they're saying it's really good, so it's not gonna be ambiguous. Coba tadi dalam sih. Gue mau nanya Evan sih, kangen nggak sama yang di Indo? Oh iya, Evan baru nikah, guys. Gila, dia dari kita semua tiba-tiba dia yang paling nikah duluan. Gue sebenarnya pinginnya Oktober sih, tapi Oktober tahun Bulan ini? Iya, mestinya kemarin. Juga katanya mau Tahun depan. Pin, visi lo ke depan ngapain, Pin? Selbstständig werden sih. Selbstständig werden. Oke, artinya ada di sini nih. Cuma sekarang lagi ngetren kan entrepreneur gitu kan. Dari dulu udah ngetren. Iya. Gue dari dulu udah ada
pingin bikin usaha sendiri sih dari awal kuliah dulu. Tapi ya belum terrealisasi aja karena kurang pengalaman segala macam. Cuman gue ya udah mau 4 tahun di sini, udah kerja di sana sini, tahun sana sini. Maksud gue adalah beberapa pengalaman di gastronomi yang bisa gue ambil. Sekarang mau jadi entrepreneur karena emang kayak passion lu untuk jadi entrepreneur atau passion lu itu di gastronomi? Sebenarnya entrepreneur sih. Sebelum gue mulai kerja tile set sebagai apa di gastronomi, gue nggak ada kepikiran sama sekali. Cuman namanya peluang harus diambil sih. Apalagi kayak di sini kan di selatan belum ada imbis, maksudnya kayak restoran Indonesia atau imbis Indonesia. Jadi we'll see. Udah, sekarang pas kan berarti Epin mau bikin restoran, Rama doyan masak, gue doyan makan. Kayak kan jalan sih kalau pelanggan yang lu doang. Oh, what is your best moment pas stud call, mah? Dimarahin malu sih Jo. I mean, kalau misalkan gue nggak dimarahin sama dia, I don't know, gue mungkin nggak akan ke Jerman kali. Kadang ada orang nganggap ketika orang tuh marah ya benci kita atau gimana, tapi sebenarnya itu kadang ada teguran yang baik. Kalau ya itu seperti yang gue bilang, teman yang baik tuh nggak pernah takut untuk menegur kita. Mak, gue ada pertanyaan, Mak. Apa? Ini menyangkut pasti kalau misalnya orang Indo pengen kuliah di sini juga kan. Terus berhubungan dengan nostalgia juga kan. Gimana sih LDR? Just to share some information, you know, like sharing something. LDR ya, gue pernah melakukan LDR harus dari dua pihak sih. Gue secara personal I'm giving all my all, I'm giving my best. Tapi ketika satu pihak udah mulai menyerah ya, but it doesn't mean like you have to give up, you have to try again, you know. You have terus aja percaya satu sama lain sih. Intinya ya percaya aja. Gue pernah lihat gitu di Facebook kan, kayak relationship is like a phone gitu. So like relationship is the phone, terus the connection, apa namanya, service-nya itu trust gitu. So what do you do with a phone if you don't have connection? And what about you guys? What do you think about that? What do you think about LDR, man? Comment. Rama pernah LDR, Epin sekarang lagi nungguin istrinya untuk datang ke sini. Gue juga pernah LDR gitu, dan kita pengen nunggu tentang kalian. Lo nyesel nggak stud call di Indo? Apa lo lebih pengen kayaknya setelah lo datang ke Jerman kayak you actually wish that lo harus kayak lo ngerasa anjir gue harusnya stud call di Jerman nih? Setengah-setengah sih on that. Karena kalau waktu itu stud call di Indo, gue seneng karena emang gue bisa ketemu orangnya lebih banyak gitu kan. Karena gue nggak punya teman di Indonesia waktu itu, karena gue dari Kuwait kan. Dan asik sih, gue belajar banyak mengenai culture as well in Indonesia, the people. Jadi itu menarik, dan pelajarannya juga asik gitu kan. Dosen-dosennya juga bisa diajak kompromi. Maksudnya kita bisa jadi kayak gini aja, kayak misalkan ada dosen kayak, Renas, ini dong saya mau nanya kayak gini. Jadi kayak teman aja gitu, asiknya sih kayak gitu karena sama dosennya. Kalau di sini yang gue lihat pas gue kesini ya, pas udah ke Jerman, gue cuma satu menyesal kenapa gue nggak ngomong bahasa Jerman lebih banyak. Dan Pas lo di Stuttgart. Dan kenapa gue nggak pernah kayak latihan gitu, kayak cari sprach tandem gitu, kayak sprach partner gitu lewat internet atau gimana buat latihan. Dan itu kayak yang kayak down banget buat gue. Cuman di satu sisi gue beruntung karena gue nggak perlu susah-susah kayak anak-anak Indo yang mau stud call di sini. Karena gini loh, stud call ini susah banget untuk dimasukin, dan cuma berapa persen doang yang bisa masuk. Jadi keluarnya lebih susah lagi, man. Iya, keluar lulus kuliah lebih susah lagi. Jadi yang penting sih udah masuk kuliahnya aja. Jadi stud call itu kayak cuma 2 tahun kan di sini batasnya. Kalau misalkan lu tes ujian stud call terus 2 tahun nggak terima, itu jatuh banget. You have to go home, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bukan artinya lu gagal, lu mendapatkan sesuatu, yaitu experience. Jadi itu bukan hal yang malu ya untuk gagal tuh. Banyak orang yang mendefine kalau kegagalan tuh kemaluan, sebenarnya enggak, men. Sebenarnya itu adalah salah satu jalan menuju sukses sih. Yang coba ditekankan Rama juga, maksudnya kalian maksudnya banyak yang ngira kayak wah hidup di Eropa tuh asik ya, kayak kalian enak banget ya kuliahnya di Eropa, di Jerman gitu. Betulnya yang kita lakukan di sini juga struggling, man. Maksudnya kayak kalian lihat foto-foto kita yang kayak gini-gini itu cuma beberapa menit dari beberapa jam dari kehidupan kita. Iya. Maksudnya ngapain? Lu nggak mau kan ngeliat orang stres, kayak ini orang stres bego banget. Tahu. Iya, tapi kalau misalkan mau terkenal di internet ya lu harus antara lu bego
tolol atau enggak lu harus ya udah nggak make sense aja. Tapi ya kita nggak mau melakukan itu. Jadi buat apa gitu loh. Maksudnya ngapain you give negative feed to people, nanti orang jadi berpikiran negatif terus, positif feed aja. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kayak tinggal di Indonesia, cuma bedanya cuacanya doang, orangnya beda. Ya Berarti beda semuanya tuh. Maksudnya mungkin sama aja gitu, ada Sama. tanah, gedung, manusia. Iya, feelnya gitu. Dan lo sama. berusaha juga gitu ya. Iya. Oke, beda orangnya, beda gedungnya beda. Kangen sama Indonesia nggak? Kalau kangen sama Indonesia ya pastilah. Kenapa siapa sih yang enggak gitu kan? Salah satu plan gue ya kelilingin Indonesia juga lah. It's been my dream. Parah sih. Iya, itu yang juga gue rasain sih, Mak. Maksudnya pas gue kesini tuh gue lebih bisa shadsen Indonesia sih. Maksudnya kayak paling gampang deh. Di sini tuh kan panas itu paling cuma ada 4 bulan ya, atau bahkan 3 bulan gitu, dan kita nikmatin banget gitu. Sementara kalau di Indonesia yang namanya panas dan matahari itu kita take it for granted banget. Kalau lo Vin apa Vin? Tapi kultur Indonesia keren banget cuy. Kenapa Jo? Apa yang bikin kultur Indonesia? Gue selama awal setahun 2 tahun di Jerman terus balik ke Indonesia, gue ngeliat kayak ada pengamen gitu di Indonesia, kayak di tempat roti bakar gitu kan. Itu pakai alat tradisional gitu cuy, kayak kecapi gitu apa gue lupa. Tapi keren banget. Terus gue kayak nontonnya itu doang gitu. Jadi keren banget. Tapi yang lain tuh nggak sama sekali, nggak bother sama sekali cuy. Mereka masih musisi ini gitu. Jadi kita kayak udah kesini terus balik lagi kayak nge-realize hal-hal yang kecil yang kita anggap nothing itu sebenarnya ada worth. Parah cuy, itu Parah sih. keren banget sih. Itu yang gue salut apalagi di selatan gini ya, kayak mereka tuh lagi liburan, mereka punya duit mereka banyak, tapi kalau mereka liburan tuh mereka ke natur gitu loh. Yang nggak keluar duit itu akhirnya cuma jalan nikmatin natur gitu, dan itu kayak buat mereka itu sebuah luxurious gitu. Sementara buat kita yang luxurious adalah kita pergi nonton, kita ngafe, ngebar dan gitu sih. Ya orang-orang yang Jakarta berhentilah dengan lifestyle ke mall terus dan pakaian bagus untuk ke mall doang. Iya kemana kayak misalnya ke museum. Malah gue merasa ya yang kita anggap alay sebenarnya orangnya tuh keren Jo. Mereka tuh kayak yang ke museum, ke taman atau enggak ke Udah jadi perpus men. fauna. Satu lagi ngomongin gute. Gute. Kenapa? Mie ayamnya gokil coy. Parah sih. Lo Mie ayam gute. tips Ayam mana? Mie ayam di Gute di kantinnya Jo. Kantin gute tuh agak mahal ya, soalnya mie ayamnya tuh mahal sih. juara men. Iya, tapi enak sih Jo. Tapi enak Jo. Tips buat kalian yang suka makan, doyan makan yang di Jakarta, ya coba aja ke Gute Institute di Jalan Menteng Di ya. Menteng. Di Jalan Menteng tuh ke kantinnya aja cuma buat makan mie Makan ayamnya ayam. sama yaminnya. The best. Iya, kita pernah dari BSD itu mau ujian kan, kita ke BSD. Cuma ke sana doang buat dari makan. BSD ke Gute buat makan mie ayam. Gokil ya itu. Biar Iya. semangat. Ya udah semangat aja terus. Ya ini boys talk aja buat kita sharing-sharing. So anyway, until next video. Sorry ngomong doang nih videonya. Dadah.